Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, para pemirsa channel Terindah semuanya, semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu, dan segala apa yang kita inginkan dan kita usahakan semoga senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah semuanya, seperti biasa, channel Terindah Suyadinat ini akan membahas secara sederhana berbagai persoalan yang sedang terjadi. Tentu pada setiap video kita akan membahasnya tentang satu persoalan saja dengan sangat sederhana. Dan sebelum kita mulai, para sahabat, silakan para sahabat untuk selalu klik like, kemudian komentarlah apa yang akan Anda komentari, kemudian share video ini kepada kawan-kawan kita semua, karena share kita itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan tontonlah video ini dari awal hingga selesai, karena semua akan menjadi manfaat bagi kita ketika kita tidak memotong-motong video yang kita coba dengarkan tadi dan kita coba pahami. Oke, bagi yang sudah subscribe, selalulah setia di channel Terindah ini. Meskipun kita masih dalam rangka merintis dan terus merintis, semoga akan menjadi kenangan bagi kita semua, menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat, sini pada suasana yang kali ini kita akan membahas secara santai dan secara sederhana tentang kegelisahan anak bangsa, tentang kegelisahan Ibu Pertiwi kita yang akhir-akhir ini sedang mengalami goncangan, khususnya goncangan dalam dunia sistem demokrasi kita yang telah coba dibajak oleh sekelompok orang, dan sayangnya segelintir dan sekelompok orang itu adalah orang yang sedang berkuasa di negeri kita ini, di mana kita mengetahui sejak diputuskannya di keputusan MK bahwa calon capres dan cawapres yang akan berkompetisi di Indonesia itu telah diloloskan, yaitu seorang anak presiden yang bernama Gibran. Dan meskipun telah diputuskan di keputusan Majelis Kehormatan MK yang memutuskan bahwa Ketua MK Anwar Usman itu dipecat karena telah melanggar konstitusi, juga telah melanggar etika daripada MK itu sendiri. Dan kalau kita menelisik terus ke belakang daripada apa yang diputuskan oleh MK itu, bahwa memang sudah benar keputusannya bahwa Anwar Usman sebagai ketua MK itu dipecat sebagai ketua MK, seharusnya dia adalah dipecat sebagai hakim itu sendiri, sehingga dia tidak bisa bermain-main lagi dalam konstitusi yang ada di negeri ini. Meskipun dia dinyatakan sebagai hakim yang non palu, tapi dia tidak nutup kemungkinan dia akan tetap mengadakan provokasi atau intimidasi ketika dia masih berada di sana. Seharusnya dipecat saja dia dari Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dari hakimnya. Kenapa? Etika yang telah dia langgar itu merupakan satu pelanggaran yang sangat-sangat akut, di mana dia berhasil meloloskan Gibran dengan frasa yang baru, padahal itu tidak ada merubah. Ketika memang tidak dirubah usia 40 tahun itu, dosa ditambah dengan kata-kata baru lagi. Sana akhirnya terbukti Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi ketika kita mengetahui keputusan daripada Majelis Kehormatan MK yang menyatakan bahwa Ketua MK itu melanggar etika yang sangat akut sehingga dia dipecat, artinya apa yang dihasilkan, apa yang diputuskan oleh dia ketika dia menjadi MK itu merupakan satu hal yang cacat secara keputusannya. Kenapa? Secara etikanya dia tidak sesuai untuk memutuskan keputusan tersebut. Artinya legitimasi daripada pencapresan daripada Gibran ini merupakan hal yang juga melanggar etika, karena keputusannya itu dihasilkan oleh pamannya yang juga
nyata-nyata melanggar konstitusi, melanggar etika daripada MK itu sendiri. Artinya apa yang diputuskan oleh Ketua MK yang melanggar kode etik kehakiman yang secara prinsipil itu tentu keputusan juga tidak legitimate. Artinya ketika keputusan yang tidak legitimate artinya berakibatlah pada penggagalan atau kegagalan atau tidak sahnya atau tidak legitimasinya Gibran menjadi calon wakil presiden. Untuk itu begitu banyak media-media sosial, begitu banyak media-media mainstream yang menyatakan tentang hal ini bahwa sebaiknya untuk mengurus negeri ini tetap demokratis adalah jalan terbaik adalah Gibran mundur menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, dan dia kita kembalikan lagi sebagai wali kota Solo yang baru berjalan 2 tahun kurang lebih sedikit itu. Artinya keputusan MK yang tidak legitimate dan berujung kepada ketua MK itu sendiri yang dipecat menjadi ketua MK dan tim menjadi hakim yang non palu, meskipun banyak media massa, talk show politik dan lain sebagainya menyarankan bahwa Anwar Usman itu dipecat saja menjadi hakim karena yang bermasalah adalah dengan mentalnya, dengan jiwanya yang terkooptasi dengan nepotisme yang sangat kental di sana. Artinya tentu berdampak daripada apa yang dihasilkan oleh seorang hakim yang melanggar etika, sangat takut memutuskan sesuatu, tentu keputusannya juga menjadi tidak legitimate. Meskipun secara hukum dikatakan itu sah, tentu kita bisa narik ke atasnya bahwa yang memutuskannya itu adalah melanggar etika berat. Terlebih lagi ketika kita mengajukan atau menyebutkan sebuah TAP MPR yang nomor 2 yang menyatakan bahwa penyelenggara negara itu harus terhindar daripada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Artinya Ketua MK itu sendiri telah melanggar TAP MPR tersebut. Terlebih lagi ada undang-undang yang menyatakan bahwa penyelenggara negara itu harus terbebas dari praktek KKN. Artinya ada 2 konstitusi yang dan ada satu undang-undang dan satu TAP MPR yang belum dicabut hingga hari ini yang telah nyata-nyata dilanggar tentang penyelenggara negara harus bebas daripada KKN. Pelaksanaan keputusan pengadilan juga harus bebas daripada KKN. Dan ini harusnya kalau presiden kita, kalau partai-partai politik yang terlanjur mendukung pencapresan Prabowo dan cawapresnya Gibran ini betul-betul ingin menegakkan demokrasi di Indonesia dan betul-betul ingin supremasi demokrasi di Indonesia dan ingin benar-benar mewujudkan apa yang dinyatakan dalam tujuan mulia reformasi, bahwa ini harus digagalkan secara rame-rame. Lebih baik adalah Gibran yang dinyatakan gagal mundur daripada pencawapresannya dia dengan Prabowo, dan itu lebih baik daripada Pak Jokowinya yang terpaksa harus dilengserkan dengan apa yang telah digulirkan oleh, menutup kemungkinan karena sudah ada celah daripada apa yang dinyatakan oleh Jimli Asidiki bahwa keputusan MK itu terlibat atau ada kekuatan-kekuatan yang mengatur keputusan tersebut, dan memang Jimli sedikit tidak menyebutkan kekuatan luar itu siapa, tetapi publik Indonesia mungkin setuju ataupun tidak setuju, mungkin telah ada dalam pikiran masing-masing, pasti mengarah pada satu orang tersebut. Dan karena tidak disebutnya oleh Jimli Asidiki siapa orang yang mengintervensi keputusan MK tersebut sehingga membuat ketua MK tersebut dipecat, tentu masyarakat publik, opini publik telah mengarah kepada satu arah. Wajar apabila Masinton dari politisi PDIP ini, anggota DPR RI, untuk membentuk kekuatan di DPR RI untuk mempertanyakan ini kepada Pak Presiden secara langsung, dan tidak menutup kemungkinan mungkin hal yang su'ul khotimah daripada pemerintahan Pak Jokowi bisa terjadi di sana apabila
hal tersebut apabila anggota DPR RI itu memang benar-benar juga memikirkan kepentingan khalayak ramai, benar-benar mementingkan kepentingan nasional dan benar-benar berpikiran secara negarawan, dan mereka benar-benar ingin memajukan atau menumbuh suburkan demokrasi di Indonesia. Apabila ini gagal dilaksanakan, tentu kita sangat menyedihkan sekali. Terlebih lagi bibit-bibit tirani telah disebarkannya, kekhawatiran media massa di media sosial dan juga di media mainstream juga bermunculan bahwa New Orde Baru sedang dipraktekkan oleh pemerintahan saat ini. Nauzubillah min dzalik. Kita 97-98 telah berdarah-darah untuk melengsarkan Pak Harto yang selama 32 tahun tiraninya itu, dan saat ini baru masuk tahun ke-9, tiraninya itu semakin dipertontonkan secara nyata, dan sayangnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik yang kita kenal di atas sana tidak ada yang, atau mungkin sedang berencana, saya tidak tahu secara pasti, tapi kita tidak tahu, masih ada pesimistis di sini karena ketakutan daripada anggota-anggota partai yang berkuasa pada waktu itu. Mereka bersama dan mereka mendukung kebersamaan itu hingga diputuskan keputusan MK tersebut. Ketika sudah diputuskan, mereka baru menyadari bahwa mereka merasa tertipu, mereka merasa dibodohi oleh segelintir orang tersebut. Dan saya kira belum terlambat apabila mau kembali kepada jalan yang benar, kita benahi demokrasi kita yang sedang tumbuh-tumbuhnya secara bagus ini. Kalau demokrasi kita tirani, tentu tidak ada seorang Jokowi itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Presiden Republik Indonesia saat ini 2 periode Pak Presiden Jokowi itu dihasilkan dari sebuah demokrasi yang benar-benar demokratis. Kalau seandainya lah pada saat pemerintahan SBY melakukan tirani dengan dinasti politiknya, tentu bukan Pak Jokowi yang menjadi presiden. Dan tentunya kita berharap kepada Pak Presiden Jokowi, Anda ketika masih berkuasa, silahkan untuk memberikan peluang-peluang yang terindah bagi negeri ini, bagi warga bangsa ini. Dan silakan Gibran, ketika ingin maju secara politik di Indonesia untuk merebut kekuasaan Indonesia, silakan gunakan ketika bapakmu tidak menjadi presiden lagi. Karena disitulah persaingan perpolitikan yang sebenarnya terjadi. Karena tak ada seorang bapak yang tidak melindungi anaknya ketika dia berkuasa. Tentu ketika seorang berkuasa, tentu aparat-aparat di bawahnya bisa dikerahkan untuk memobilisasi pemenangan putra sulung tersebut. Nauzubillah min dzalik, semoga itu tidak terjadi. Masih ada beberapa waktu untuk kita berubah, untuk mencoba untuk menukar pencawapresan anaknya Pak Presiden Jokowi ini demi kemaslahatan bangsa dan bangsa, demi tumbuh suburnya demokrasi di Indonesia. Karena kita telah sepakat bahwa tirani harus kita buang ke dalam neraka jahanam di sana, dan jangan ada bibit-bibit tirani lagi muncul di negeri ini. Karena bagaimanapun kebebasan daripada masyarakat untuk berinspirasi, untuk mewujudkan siapa dirinya sendiri secara benar, ini harus tetap didukung. Dan juga peralihan perpolitikan, peralihan kepemimpinan di negeri ini, silahkan untuk terus beralih, tapi sesuai dengan koridor demokrasi, bukan koridor tirani yang sedang berusaha untuk dibangun oleh sekelompok orang tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga video singkat ini memberikan kesadaran bagi kita semua bahwa demokrasi kita saat ini sedang dibajak. Mari kita kembali menyatukan tekad, menguatkan iman politik kita, menguatkan iman demokrasi kita, agar kita kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan mencapai tujuan kita tentu juga tidak melanggar undang-undang, tidak mengobrak-abrik konstitusi kita. Capailah secara damai, capailah secara legal, sehingga kita dapat diberkahi, sehingga apa yang kita capai itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Thank you for watching. Video terindah ini akan dilanjutkan pada video-video berikut mengenai survei-survei daripada 3 orang cawapres ini yang terkesan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran memang sedang anjlok pada survei yang bebas ini. Artinya survei yang akan saya sampaikan di video berikutnya adalah survei yang independen, bukan poltreking, bukan LSI, bukan LSNI dan lain sebagainya itu. Tapi inilah survei dari para akademisi. Tunggu video selanjutnya akan saya jabarkan hasil survei ini yang bebas, tidak terikat politik-politik dari siapapun, tidak terikat dari pesanan-pesan dari siapapun, tapi ini dari akademisi per provinsi di Republik Indonesia ini sebanyak 38 provinsi. Saya lihat selintas kecenderungan Prabowo untuk turun itu sudah nampak di depan mata melalui survei yang non partisan ini, survei yang tidak dibayar oleh siapa-siapa, tetapi secara akademisi survei ini telah dilakukan. Tunggu videonya di dalam video berikutnya di channel Terindah Suyadinat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.